Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Hardianto Sainusi. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sana masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan membahas materi kimia kembali di materi kelas 11 semester ganjil, ya. Ini materi yang cukup penting kalian ketahui karena sering kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk. Baik teman-teman, ya mungkin teman-teman sering ya berlalu lalang di jalan raya, tentunya bukan jalan kaki atau bersepeda ya, pakai sepeda motor atau numpang mobil yang tidak punya mobil ya. Ya mungkin kita semua sudah mengalami itu, tapi kita tidak tahu kenapa kok bisa sepeda motornya berjalan atau mobilnya bisa berjalan ya. Kita tidak pernah berpikir ke sana ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang tentunya akan membuka pemahaman kalian ke sana. Ini materinya tentang senyawa hidrokarbon ya. Jadi mungkin asing bagi kalian. Jadi senyawa sudah kalian eh, tahu apa itu senyawa. Hidrokarbon dari namanya ada kata hidro dan karbon ya. Ada dua kata. Jadi ada unsur hidrogen dan karbonnya. Itu senyawa hidrokarbon. Ini dipelajari di kelas 11 semester ganjil ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang senyawa hidrokarbon, terlebih dahulu kita eh, mengetahui pengertian dari senyawa hidrokarbon. Oke, ini adalah bentuk senyawa hidrokarbon, ini miniaturnya. Ada atom C di tengah, kemudian dikelilingi atau berikatan dengan hidrogen. Ya, bisa dilihat. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya di sini pengertiannya adalah senyawa hidrokarbon itu senyawa sederhana yang terdiri atas atom karbon, ya, atom karbon dan atom hidrogen. Di sini hidrogennya ada 4 karena. Oke, atom karbon itu memiliki ciri khas ya atau karakter sendiri dari atom karbon. Di sini di kimia itu biasa disebut dengan kekhasan atom karbon ya. Ini adalah eh, atom karbon yang diambil dari sistem periodik unsur, lambangnya C, kemudian nomor atomnya 6, kemudian nomor masanya 12 ya. Ini adalah konfigurasi elektronnya ya. Kalau dilihat dari sini elektron valensinya 4 ya. Kemudian ini adalah bilangan kuantumnya ya, bilangan kuantum utamanya 2, kemudian azimutnya 1, kuantum magnetiknya 0, kemudian spinnya plus setengah. Oke. Eh, jadi ciri khas dari atom karbon itu yang pertama, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi ya, dilihat dari konfigurasi elektronnya dia mempunyai 4 elektron valensi. Ya, sehingga atom karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan atom lain. Ya, dia bisa mengikat atom lain sebanyak 4. Ya, contohnya tadi dia bisa mengikat atom hidrogen sebanyak 4. Ya, karena dia mempunyai elektron valensi 4 ya.
Yang kedua, atom karbon relatif kecil, ya. Kenapa karbon relatif kecil? Karena dilihat dari nomor atomnya 6, ya. Kalau dilihat dari nomor atomnya 6, dia mempunyai kulit 2. Ada K dan L. Di mana K itu maksimalnya 2 elektron, kemudian L-nya maksimalnya 6 elektron, ya, tapi tidak terisi penuh di sini. Ya, sorry, 8 elektron untuk kulit L. Ya, hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang terbentuk antara atom C dengan atom C atau non-logam yang lain relatif kuat. Jadi kenapa dia relatif kuat? Karena ikatannya itu berdekatan dengan inti atom karbonnya, ya. Semakin dekat dengan inti, ya, daya ikatnya semakin kuat. Seperti itu. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Rantai karbon, ya, bukan rantai motor. Rantai karbon dengan cara berikatan dengan atom karbon lainnya. Ya, di sini ada 3 jenis untuk rantai karbon. Yang pertama, senyawa hidrokarbon rantai lurus, ya. Bentuknya seperti ini. Rantainya lurus. Kemudian yang kedua, senyawa hidrokarbon rantai bercabang. Ya, contohnya seperti ini, ya, ada cabangnya satu ke bawah. Dan yang ketiga, senyawa hidrokarbon siklis atau siklus, ya. Dia membentuk siklus tertutup. Ya, seperti ini bentuknya. Dia bentuknya siklus sambung, ya, tertutup. Tidak terbuka. Kalau yang dua ini adalah rantai karbon yang terbuka atau disebut alifatik. Kalau ini siklik, ya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis ikatan rantai karbon. Yang pertama ada ikatan tunggal. Jadi perlu diingat kembali bahwa ikatan karbon itu merupakan ikatan kovalen, ya. Ikatan kovalen itu ikatan antara atom non-logam dengan non-logam. Oke, yang pertama ikatan tunggal. Jadi bentuk ikatannya semuanya satu seperti ini, ya, atau tunggal, ya. Beda kalau ikatan rangkap dua seperti ini, ya, ada satu ikatan rangkap duanya. Ini namanya ikatan rangkap dua, ya. Kemudian yang ketiga ikatan rangkap tiga, ya, ada satu ikatan yang rangkap tiga seperti ini, ya. Jangan sampai lebih karena maksimal C bisa mengikat atom lain itu sebanyak 4, ya. Kalau dilihat dari sini, ini sudah masing-masing C ini mengikat 4 atom lain. Ya, untuk C yang ini dia mengikat C ini sebanyak 3, kemudian C sebelahnya lagi 1. Yang ini, ya, yang 4. Tidak boleh lebih. Karena elektron valensi karbon itu 4. Itu diingat. Selanjutnya kita ke posisi atom karbon. Ya, kalau ini posisi atom karbon dilihat dari rantai karbonnya, ya. Jadi posisi atom karbon ada 4. Yang pertama atom C primer, ya. Atom C primer itu atom C yang terikat pada satu atom C lainnya. Yang kedua atom C sekunder. Atom C yang terikat pada dua atom C lainnya, atau dengan kata lain, atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Begitupun dengan C primer, atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Ya, yang ketiga, atom C tersier, atom C yang terikat pada tiga atom C lainnya, atau dengan kata lain, atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Ya. Yang keempat, atom C kuaterner. Atom C
kuarterner itu adalah atom C yang terikat pada 4 atom C lainnya ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita langsung ke contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya. Ada gambar dari rantai karbonnya seperti ini ada. Kemudian ada nomor-nomornya di atas yang merah ini nomornya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini soalnya adalah tentukan atom C primer, sekunder, tersier dan kuarterner dari rantai karbon di atas ya. Diperhatikan rantai karbonnya, kemudian nomornya juga diperhatikan. Oke, cara menentukannya seperti ini ya. Yang pertama atom C primer. Atom C primer itu adalah atom C yang terikat pada satu atom C lainnya atau yang mengikat satu atom C lainnya ya, dari pengertiannya ini. Ya, kalau dilihat dari rantai karbonnya, atom C yang mengikat satu atom C lainnya itu pasti berada di ujung ya. Kalau ada di atom karbon yang berada di ujung itu pasti atom C primer ya. Cari yang berada di ujung ya. Contohnya nomor 1, kemudian nomor 5 ya. Kemudian nomor 6, kemudian nomor 7 dan nomor 8 ya. Ya, kalau dilihat di nomor 1 ini, C ini cuma mengikat C yang ini, yang nomor 2. Yang nomor 6 cuma mengikat C nomor 2. Ya, yang nomor 5 cuma mengikat C nomor 4. Ya, dia cuma mengikat satu atom. Jadi namanya atom C primer. Ya, jadi ya, yang termasuk atom C primer dari rantai karbon ini nomor 1, 5, 6, 7 dan 8. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua atom C sekunder. Ya, dilihat kembali pengertiannya, atom C sekunder itu atom C yang terikat pada dua atom C lainnya atau yang mengikat dua atom C lainnya. Perhatikan gambarnya, yang mana yang mengikat dua atom C lainnya ya. Kalau nomor 2 dia mengikat sebanyak 3 ya. Dia mengikat C nomor 1, C nomor 6 dan C nomor 3 kalau nomor 2. Nomor 3 ya, dia mengikat C nomor 2 dan C nomor 4. Cuma itu berarti dia mengikat dua atom karbon lainnya. Berarti dia termasuk atom C sekunder. Kalau nomor 4 tidak mungkin, dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Ya, dia mengikat C nomor 3, C nomor 7, C nomor 5 dan C nomor 8. Jadi 4 bukan termasuk sekunder. Selanjutnya atom C tersier. Atom C tersier itu atom C yang terikat pada 3 atom C lainnya atau yang mengikat 3 atom C lainnya. Dilihat yang mengikat 3 atom C lainnya ya. Di sini cuma nomor 2 ya. Nomor 2 dia mengikat C nomor 1, C nomor 6 dan C nomor 3. Dia mengikat sebanyak 3. Berarti dia merupakan C tersier. Seperti itu. Yang terakhir, atom C kuarterner. Atom C kuarterner itu atom yang mengikat 4 atom C lainnya. Di sini cuma nomor 4 ya, karena dia mengikat sebanyak 4. Atom C nomor 3, atom C nomor 7, atom C nomor 5 dan C nomor 8. Jadi karena dia mengikat sebanyak 4 atom C lainnya, maka dia termasuk atom C kuarterner. Baik, untuk menguji pemahaman kalian, saya kasih 2 latihan soal. Ya, yang pertama, berikan alasan kenapa atom karbon memiliki ukuran relatif kecil. Ya, ini sudah kita bahas di kekhasan atom karbon. Di sana dilihat alasannya. Kemudian yang kedua, tentukan atom C primer, sekunder, tersier dan kuarterner dari rantai karbon berikut. Ya, ini gambar rantai karbonnya. Nomornya sudah ada. Ya, jangan sampai keliru.
3 ini jumlah atom hidrogennya, bukan nomornya. Yang nomornya adalah ukuran yang kecil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke. Selamat mencoba, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi berkat video yang saya kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke teman-teman, itu saja materi yang bisa saya bahas di video kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon nanti di video selanjutnya. Ya, untuk kali ini eh, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.